Rasulullah Sayyidina wa Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam bab yang termasuk terakhir di dalam menjelaskan ilmu fiqih pada kitab ini, kitab Risalatul Jami'ah, sebelum masuk di dalam pembahasan mengenai tentang ilmu tasawuf. Wa ammal hajju, dan adapun haji, fahuwa khamisu arkanil Islam, maka dia itu termasuk dari rukun Islam yang kelima. Disebutkan fahuwa min syara'il qadimah, maka dia termasuk di antara syariat-syariat yang terdahulu. Ruya, bahkan diriwayatkan anna Adam alaihissalam hajja arba'ina sana minal hindi masyian, bahwasanya Nabi Allah Adam alaihissalam beliau berjalan kaki dari negeri Hindia menuju Mekah dalam keadaan berjalan selama 40 tahun. Jadi 40 kali itu. Wa Jibril qala lahu innal malaikata kanu yutufun qablaka bihadzal bait bi sab'ati alafi sanatin. Jibril berkata kepada beliau bahwasanya para malaikat yatufun, mereka bertawaf sebelum diciptakan kamu, atau sebelum kamu melakukan haji, mereka sudah bertawaf sebelum kamu selama berapa? Bisab'ati alaf sana, 7.000 tahun yang lalu. Wa qala Ibnu Ishaq lam yab'atsillahu nabiyyan ba'da Ibrahim illa wa hajja. Ibnu Ishaq menyatakan tidaklah Allah bangkitkan, Allah utus seorang nabi setelah Ibrahim, melainkan seluruhnya menunaikan ibadah haji. Fa wa khamis arkanil Islam wa fardun ala kulli muslim, maka haji itu adalah suatu kefarduan atas setiap orang Islam. Jadi orang Islam ini diwajibkan, siapapun kita yang menyatakan la ilaha illallah Rasulullah, diwajibkan untuk berangkat ke Baitullahil Haram. Tapi bagi nanti yang menyatakan, bagi yang mampu, ya, liman istata ilaihi sabila, mukallafin, akil balik. Berarti kalau anak kecil belum balik, belum diwajibkan. Terus kalau ada mereka yang haji, mereka ada yang haji dibawa sama orang tuanya, kadang lagi tawaf di gendong, maka belum gugur. Nanti setelah balik tetap kewajiban masih dipikul untuk melaksanakan ibadah haji. Hurrin, merdeka. Kalau budak nggak wajib melaksanakan ibadah haji. Wa kadzal umrah fil umri marratan. Berapa banyak kewajibannya, berapa kali kewajibannya melaksanakan ibadah haji? Dalam seumur hidup cuman sekali. Jadi seumur hidup itu hajjatul Islam, haji Islamnya cuman sekali. Adapun nanti pengulangan lebih dari sekali itu namanya sunnah. Nah, di sini disebutkan pula oleh pengarang kitab wa kadzal umrah, demikian ya melaksanakan ibadah umrah. Berarti umrah hukumnya wajib. Ini ada sebagian orang awam, mereka nggak tahu umrah itu hukumnya sunnah, padahal umrah juga hukumnya wajib. Jadi bagi mereka yang udah usia mungkin sudah 50 tahun, berangkat haji dipersulit, lalu mereka cuma memiliki harta yang nggak bisa mencukupi untuk keberangkatan haji, maka ambil umroh dulu, ya, ambil umroh, karena umroh hukumnya akhirnya ini nggak dapat, haji nggak dapat, umroh nggak dapat, ajal jemput. Jadi nggak jadi pak haji, juga nggak jadi pak umroh. Ya, karena ada pak haji, ada pak umrohnya nggak kurang tersohor.
Ya, kurang tersohor. Oke, kita sohorin musinya. Jadi tambah semangat orang berangkat umroh, Pak umroh. Orang kan susah orang haji sekarang. Ada yang 20 tahun, ya kan? Ada yang 15 tahun, ada yang 10. Kasihan. Berkurang. Maka di Zubat disebut tuh al-hajju fardun wa kadzakal umrah lam yajiba fil umri ghaira marrah. Oh ini. Bisyartil istita'ah. Tapi syaratnya istita'ah. Syaratnya harus mampu. Apa pengertian mampu? Nah, ada dua pengertian mampu. Nanti istita'ah terbagi menjadi dua. Ada istita'ah lin nafas, ya, istita'ah mampu pada dirinya, atau istita'ah lil ghair, kepada orang lain. Syarat istita'ah wahya an yamlik, bahwa dia memiliki ma yahtaju ilai fi safarihi, apa yang dia butuhkan di dalam kepergiannya ilal haji, menuju ibadah haji, zahaban wa iyaban, pulang jadi jangan pakai tangan kosong tanpa nggak ada bekal berangkat haji. Dia pikirin nanti hidup di sana sama siapa, jangan jadi pengemis, ya kan? Jadi ntar di sana gimana? Dia pikirin nanti makan minumnya dia. Haji kan bisa lebih dari 2 pekan, bahkan mungkin bisa sebulan. Hitungin itu sebulan, ada gak bekal yang dipersiapkan kehidupan dia selama berada di Mekah atau Madinah, pulang pergi. Juga termasuk ketika lagi bepergian dan pulangnya, safarnya dihitung. Itu yang pertama. Yang kedua, wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila rujuihi, dan nafkah orang yang mewajibkannya untuk dia memberikan nafkah sampai dia pulang. Jadi selama sebulan dia punya kewajiban, istri, anak 5 misalnya. Nah udah, itu sebulan berapa itu? Diberikan makan, sarapan, siang, dirapel dulu berapa itu? 5 juta, 10 juta, kasih dulu sebelum berangkat. Kalau dia nggak mampu itu berarti belum dikatakan wajib untuk berangkat. Wa amalul haji, nah ini yang penting nih. Amal-amal haji itu salah satu asya, ada 3 perkara. Pertama arkanun. Arkan artinya rukun ini, ya. Ma yatawaqqaful hajju 'alal ityani bihi wala yujbaru tarkuhu bidamin. Artinya ma yatawaqqaful hajju 'alal ityan, sesuatu yang menjadi berhenti haji, ya, atas mendatangkan, melainkan dengan mendatangkan dengannya. Jadi haji itu nggak bakal dikatakan sah, tidak dikatakan sah, melainkan mendatanginya itu namanya rukun. Jadi kalau rukun wala yujbar tarku bidam, dan tidak ditambel meninggalkannya dengan bayar dam. Nanti kita bicara atau bayar dam tuh wajibat. Itu rukun. Jadi kalau rukun udah mau nggak mau harus datengin. Mau nggak mau harus datengin. Baik dia itu posisinya apa namanya? Enggak. Ini haji, bicara haji nih. Kalau bicara umroh nggak ada wajibat, ya. Kalau haji ini harus ada rukun, ada wajibat. Rukun, wajibat, dan sunan. Jadi pengertian rukun itu berhenti haji melainkan dengan mendatangkan dia, dan tidak ditambal meninggalkannya dengan bayar dam. Nanti kita bahas apa itu pengertian dam. Kalau wajibat mala yatawaqqaful hajj al ityan bihi li fawatihi,
Wa ijbar tarkuhu bidamin. Nah, kalau wajibat mala yatawaqqaf, sesuatu yang tidak berhenti, artinya sah. Haji dengan tidak mendatangkannya, dan boleh nanti ditambal meninggalkan dengan dam. Ya, seperti nanti mabit bil Muzdalifah, ramyul jamroh. Tuh. Nah, itu nanti kalaupun dia meninggalkan boleh bayar dengan dam. Tapi kalau yang rukun haji, wukuf. Tuh, nanti kita bahas panjang lebar. Wasunan dan sunnah sunnah. Artinya maletokov haj alaih wal ijbar taruk bidam wala ghairihi. Artinya haji kita sah dan tidak perlu ditambal dengan dam, tapi ya hajinya kita dikatakan kurang kualitas. Karena sunnah kan pengertian yang harus kita pahamin sebagai santri, mengerjakan dapat pahala, tidak mengerjakan rugi. Tuh, itu sunnah. Dalam santri itu pengertian begitu. Siwak, ya, semua apapun sunnah yang diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi. Farkanu khamsatun. Rukun haji itu ada 5. Pertama ihram. Ini rukun haji, rukun umroh sama dua-duanya, cuman perbedaan satu. Kalau umroh tidak ada wukuf di Arafah. Arkanu khamsa al-ihram. Apa pengertian ihram? Wa huwa niyatud dukhul fil haji. Niat masuk. Dia harus ada niat masuk di dalam haji, di dalam pelaksanakan ibadah haji harus ada niat. Wastahabbu an yaqula ma dzalika, dan disunahkan bahwa dia berkata nawaitul hajja. Tuh, aku niat haji. Tuh niat ihram begitu. Wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, dan aku ihram dengannya karena Allah. Jadi ada niatnya harus ada dua tuh, nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Wala yasihul ihram bil haji ila fi ashhurihi, dan tidak sah ihram di dalam mengerjakan haji melainkan bulan-bulannya. Karena Allah menyatakan al-hajju ashhurum ma'lumat dalam firman. Haji itu adalah bulan-bulan yang diketahui. Berapa bulannya itu? Ada 3. Wahya Syawal, wal Qa'dah, Dzul Qa'dah, wa ashrun min Dzulhijjah, arti asyur layali, 10 malam dari bulan Dzul. Jadi selama 2 bulan 10 hari itu, atau 2 bulan 10 malam itu, masih dikatakan boleh untuk kita niat ihram haji. Wa akhiruha tulu'ul fajr liyatin nahri. Kapan akhirnya itu? Kapan penghujungnya dalam niat haji? Ketika terbit fajar pada malam nahar. Jadi malam Id. Itu nahar kan malam Id, itu kurban. Nah, paginya udah selesai. Laylatul nahar. Ya. Jadi setelah terbit fajar udah nggak ada boleh lagi. Berarti tanggal 9 masih boleh tuh. Tasu'a masih boleh. Tasu'a. Arafat. Ya kan? 9 Arafat kan? Ya, masih boleh itu 9. Malamnya kan takbiran. Masih boleh itu. Ketika terbit fajar udah nggak boleh lagi. Wabakil arkan al-wukuf bi Arafah. Nah, sisa rukunnya itu adalah wukuf di Arafah. Nanti kita bahas satu persatu. Ini wukuf yang paling penting. Sampai Nabi membataskan haji itu adalah Arafah. Sampai Nabi menyatakan al-hajju Arafah. Terpenting dari semua rukun adalah wukuf di Arafah. Dan itu hebat kedudukannya, ya, sampai disebut dosa terbesar diantaranya orang menyangka
ketika dia berdiri di Arafat, dia menyangka Allah tidak ampuni dosa-dosanya. Wa a'dhamu dzanbi man waqafa bi Arafat wa dhanna anna Allah lam yaghfirhu. Termasuk dari dosa besar yaitu orang ketika berdiri di Bukit Arafat, dia menyangka Allah tidak mengampuni dosanya. Wa tawaful ifadah, tawaful ifadah. Nah, Imam Romli menyatakan rukun haji paling afdal tawaf, bukan tawaf, bukan wukuf. Kenapa? Karena tawaf itu bimanzilati sholah, harus pakai wudu, begitu, harus ngadep Ka'bah juga, min jihad, ya. Terus apa namanya? Karena kedudukannya dia seperti sholat, karena ada hadisnya at-tawaf bimanzilatis sholah. Tawaf itu kedudukan seperti sholat. Maka Imam Romli menyatakan rukun dalam haji paling afdolnya tawaf. Karena apapun yang berkaitan dengan sholat paling utama itu. Tapi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan wukuf yang paling afdol. Sebab wukuf itu nggak bisa digodok. Orang menyatakan, oh ana tawaf, ana sa'i, ana halak, ya kan? Tapi pas ketika wukuf, ana ketiduran di hotel. Nggak sah hajinya. Wasa'yu, sa'i. Nah, kalau tawaf diwajibkan tohara, kalau sa'i nggak harus bersuci. Wal halqu, menyukur, awi taksir atau memangkas. Jadi itu juga termasuk dari rukun haji atau umrah. Boleh dibotakin, boleh dicukur, boleh dicabut, boleh apa namanya dibakar. Walhasil apa? Paling kurang-kurangnya 3 helai rambut terpisah dari kepalanya. Boleh dipotong, boleh dibotakin. Warkanul umrah, adapun rukun umrah, wahai arkanul haji illal wukuf. Adapun rukun umrah itu adalah rukun haji melainkan wukuf, falaisa minha, maka dia tidak termasuk dari umrah. Maka orang kalau lagi umrah di bulan selain 3 itu udah Arafat jadi tempat apa? Tempat apa namanya? Cuman buat jalan-jalan doang. Iya. Cuman buat jalan-jalan doang tuh Arafat. Udah kebuka begitu doang, luas buat foto-foto doang. Karena bukan waktunya cuman terbatas. Waktu Arafat itu kan haji cuma terbatas. Dan nanti kita bahas Arafat itu waktunya coba terbatas. Dari zawal apa? Dari zawal hari ke-9 sampai terbenam matahari. Jadi pas malam takbirannya itu maghribnya udah selesai itu wukuf di Arafah. Ya. Wa yajibu lit-tawaf sampai seluk wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.